Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Kusyanti, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, jurusan Psikologi. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang mungkin karirnya udah dibilang matang lah ya. Karena bagi saya di sini karir beliau ini emang udah dilihat ya matang lah daripada saya gitu kan. Dan video ini juga untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen saya. Yuk langsung saja kita mulai dari wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sih Mi untuk strategi mengawali karir yang saat ini dijalani ya? Strateginya apa ya? Coba terus aja, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Tapi yang penting menurut aku sih dari awal yang penting temukan apa yang kamu suka dulu untuk memulai karir. Jadi kita nggak akan bisa usaha kita tuh nggak bisa maksimal ketika kita nggak suka apa yang mau kita ini. Karir kan lebih enak dengan sesuatu yang kita sukai ya. Jadi kerjakan dulu deh apa yang kamu suka dan upayakan terus. Gagal bangkit lagi, gagal lagi usaha lagi, pokoknya sampai dapat. Berarti terus berproses ya, terus bangkit meskipun itu dalam kegagalan. Iya tuh. Nah untuk mungkin nih di karirnya untuk di kerjaannya, bekerjanya itu secara multitasking atau sistematis sih untuk dari sisi di kerjaan mungkin di kantornya? Sebenarnya sih semua pekerjaan itu sistematis ya kan. Kita kan setiap pekerjaan pasti ada target di hari ini apa, target besok apa, macam. Tapi dalam pengerjaannya tentu saja kita nggak bisa bener-bener yang sistematis semuanya, enggak, karena banyak hal-hal yang sifatnya mendadak harus kita selesaikan. Kadang-kadang muncul pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya darurat, ini harus sekarang ya, jadinya meskipun sistematis tapi lebih ke multitasking juga. Jadi meskipun di dalam kerjaan itu masih bisa lah untuk mengerjakan hal-hal lain yang mungkin di luar kerjaan kantor gitu ya, atau gimana? Enggak, jadi semuanya tetap pekerjaan kantor, tetapi kan pekerjaan ada yang memang itu sudah terjadwal, ada pekerjaan yang sifatnya insidental. Jadi kita tetap harus punya kemampuan untuk multitasking juga gitu. Jadi jangan sampai ketika kalau misalkan kita cuma mau sistematis aja, kadang-kadang kita nggak siap nih ketika tiba-tiba harus begini gitu. Apa yang harus dilakukan gitu ketika tiba-tiba laporannya dadakan nih 5 menit harus selesai, mau gimana gitu. Jadi kemampuan multitaskingnya juga diperlukan sih di situ. Jadi untuk berjaga-jaga ya, mana tahu ada serangan yang harus selesaikan ya gitu, padahal nggak ada di jadwal gitu. Karena seringnya gitu, kalau misalkan kan seringnya sidak atau biasanya pimpinan suka minta laporan itu dadakan, misalkan untuk bahan rapat atau apa, mintanya dadakan gitu, minta dong data ini. Kan kadang-kadang kita juga yang sebenarnya pekerjaannya bukan hari ini nih gitu, kita lagi mengerjakan apa yang harus hari ini, tapi sisipan itu tetap harus diselesaikan cepat juga. Jadi tetap multitasking. Jadi biar siap di segala kondisi. Bagus. Untuk prosesnya Mi, dalam proses ini, proses pembelajaran apa aja sih yang udah diperoleh gitu? Mungkin proses dari awal gitu sampai sekarang. Proses dari awal, sebenarnya setiap pekerjaan itu kan kita mulai dari nol ya. Jadi nggak mungkin orang itu begitu dia masuk ke suatu pekerjaan tiba-tiba dia expert, kan nggak mungkin gitu. Jadi kalau yang selama ini aku lakuin, proses belajarnya itu ya mulai dari belajar mendengar, belajar untuk memahami setiap detail pekerjaan, dan belajar untuk dikritik juga. Karena menurutku sih kritik itu bagian dari belajar yang seringkali agak-agak nyakitin ya kadang-kadang gitu. Tapi itu penting gitu. Karena kalau kita nggak dikritik, kita tuh nggak pernah, kadang-kadang kita nggak ngerti
ngerti gitu salah kita tuh di mana. Atau kadang kan ada ya orang-orang yang nggak mau dikritik nih gitu, kan dia udah bener gitu, selalu ngerasa bener gitu. Menurut saya juga nggak bagus juga sih ketika orang selalu ngerasa bahwa bener terus dan aku nggak mungkin salah dong gitu. Jadi ada pembelajaran yang suatu ketika juga harus mengakui bahwa oh ya salah. Belajar mengakui kesalahan itu kadang-kadang juga nggak gampang ya, apalagi kalau misalkan udah urusannya dengan publik. Tapi gimana pun akan lebih baik ketika misalkan memang melakukan suatu kesalahan meskipun itu tidak disengaja, aku bisa aja gitu. Karena ya memang begitulah proses belajarnya, harus belajar mengakui kesalahan, harus belajar bertanggung jawab, berani kalau misalkan memang salah ya salah gitu. Ketika harus menerima konsekuensi ya terima. Harus belajar dari situasi apapun yang nantinya akan terjadi, apapun yang sudah terjadi juga ya Mi ya. Untuk selanjutnya, strategi untuk mengembangkan karirnya itu gimana sih Mi? Untuk mengembangkan karir yang udah dimiliki nih untuk saat ini. Sebenarnya kalau pengembangan karir di setiap kantor kan pasti ada sistem pengembangan karir yang sudah terstruktur ya, sudah terjadwalkan seperti itu. Tetapi secara individu belajar mengembangkan karir, kalau aku sih lebih ke banyak-banyak ngobrol dengan senior, banyak-banyak ngobrol dengan teman, terutama teman-teman yang satu ruangan ya, satu ruangan tetapi kan biasanya beda ininya, beda item pekerjaan, banyak untuk melihat pekerjaan orang lain. Jadi kalau misalkan pun ada pekerjaan yang memang harus ada linknya, pekerjaan ini harus berhubungan dengan teman yang lain, itu kita bisa tahu bahwa oh iya dari sisi dia itu seperti apa sih pekerjaan ini, kalau dari sisi aku seperti apa sih gitu. Jadi ketika pun nanti ada target yang harus dicapai bersama, kita udah bisa kerja itu enak, enjoy gitu. Dan menurutku sih yang paling penting itu gimana caranya ketika kita bekerja, pekerjaan kita itu selesai dan tidak menghambat pekerjaan orang lain. Oke sih. Jadi untuk strateginya itu lebih banyak belajar dengan senior gitu ya. Mungkin dari sisi learning untuk by doing juga sih sebenarnya. Ya makanya mungkin dari segi untuk pengalamannya kan lebih pengalaman senior jelasnya ya, untuk menghadapi segala sesuatunya nanti yang terjadi di kerjaan gitu kan Mi. Nah, untuk seberapa sering sih Mi untuk menghadapi konflik yang ada dalam kerjaan itu? Terus untuk caranya ngadepin masalah tersebut. Mungkin kan banyak nih untuk konflik-konflik kayak gitu, namanya di kerjaan kan bukan hanya sendirian, pasti ada orang lain atau orang baru yang baru kita kenal. Nah, itu caranya menghadapi konflik itu seperti apa? Terus caranya cari solusi untuk strateginya itu dalam menghadapi konflik itu seperti apa? Konflik hampir setiap hari sebenarnya potensial untuk ada konflik ya. Apalagi pekerjaanku berhubungan dengan SDM, jadi mengurus banyak orang tentu saja nggak gampang. Aku harus kenal juga karakter masing-masing orang, karena tiap orang itu mesti punya karakternya masing-masing kan. Mungkin kalau misalkan bicara dengan si bapak ini mungkin agak keras sedikit nggak masalah, kalau dengan si ibu ini harus lebih halus atau gimana. Setiap orang pasti penanganannya berbeda. Konflik pasti sering terjadi, tapi prinsipnya gimana caranya konflik itu sifatnya hanya bersifat sebagai konflik pekerjaan saja, tidak menuju ke konflik secara personal. Kalaupun kita mau ribut masalah pekerjaan, ya udah kita diskusikan di situ, selesai di situ, tapi tetap harus ada solusi. Di konflik pekerjaan itu tetap betapapun kita ribut, tapi solusi harus ketemu. Nah, dan jangan sampai ribut masalah pekerjaan ini nanti akan jadi konflik secara personalnya. Karena jadi nggak enak kan, masa sih kita cuma ngeributin masalah laporan terus jadi kita berantem, kan nggak gitu juga gitu. Seringnya sih gimana caranya ngadepin konflik, biasanya kan konflik-konflik ini muncul ketika kita bekerja dengan bagian yang berbeda. Pekerjaanku menuntut target seperti ini, sementara pekerjaan yang lain juga menuntut target yang berbeda juga, dan dua-duanya ini target ini harus tercapai. Kadang ini yang menimbulkan konflik. Nah, caranya kalau yang selama ini aku lakuin sih denger dulu
coba kita dengar dari sisi yang lain seperti apa alur pekerjaan mereka, dan kita juga sampaikan alur pekerjaan kita itu seperti apa, kita bicarakan baik-baik. Jadi nanti akan ketemu sebenarnya apa sih solusi yang bisa kita capai bersama. Jadi jangan sampai udah kita berantem terus nggak ada solusinya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Terus usahakan konflik apapun selesai hari ini di tempat ini sudah gitu. Jangan sampai dibawa ke rumah nih, nanti anak di rumah dimarahin, suami di rumah dilempar pakai piring, ya janganlah gitu. Ntar jadi kacau semua kan gitu. Gitu aja sih. Berarti lebih baik mendengarkan dulu gitu, gimana pendapatnya dia, gimana cara-caranya dia gitu kan. Terus untuk kalau udah ada konflik kayak gitu, jangan sampai lah konflik itu berkelanjutan gitu ya. Jika ada konflik di satu hari itu, ya udah harus selesaikan hari itu juga gitu kan. Kalaupun misalkan kita ternyata tidak bisa menyelesaikan konflik itu sendiri gitu, di bawah gitu, ya sudah, kita maju ke pimpinan. Kan bagaimanapun pimpinan pasti punya kebijakannya kan, beliau kan pasti lebih bijak lah ya, lebih mengerti bagaimana harus mengkondisikan anak-anak di bawah seperti itu. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa diselesaikan, yuk kita naik bareng-bareng, tapi dalam kapasitas yang sama ya. Jadi kita jangan ngerasa terus nanti pasti dia ada yang menang, kan dia yang lebih dekat sama pimpinan atau enggak. Jadi tetap targetnya adalah kita dapat solusi. Jadi bukan masalah siapa salah, siapa benar. Kan kadang-kadang ketika kita berkonflik, kadang kita lupa ya mau nyari apa sih tadi sebenarnya. Tapi yang kita cari malah lu sih yang salah, lu sih yang ini gitu. Bukan itu. Cari salah benarnya gitu. Jadi sebenarnya nggak penting masalahnya, yang salah itu siapa tuh nggak penting. Karena kadang-kadang konflik itu tuh nggak terus melulu aku salah, aku benar, itu enggak gitu. Ya itu tuh cuma masalah yang harus kita cari solusinya bareng-bareng. Jadi intinya yang penting solusinya kena. Oh iya. Daripada mengutamakan kayak salah benarnya, egonya masing-masing. Gitu lebih baik kalau ada konflik kayak gitu kan, yo cari titik solusinya kan, biar bisa keluar sama-sama dari masalah tersebut kan. Nah, sebenarnya untuk di karir ini ataupun untuk di pekerjaan selama perjalanannya ini menuju karir, ada nggak sih Mi untuk sedikit kebermanfaat atau mungkin untuk orang lain atau untuk motivasi orang lain mungkin, atau sedikit kebermanfaatan lah gitu. Apa ya manfaatnya? Kalau ditanya manfaatnya buat orang lain sih agak bingung ya sebenarnya, bermanfaat apa enggak. Cuman akan ada yang berbeda ketika aku menikmati pekerjaan ini dengan baik, aku melakukan pekerjaan ini dengan baik. Nggak pakai jadi aku ngerjain ini ya karena aku suka, terlepas dari ya sih memang ini tanggung jawabku, aku dibayar untuk pekerjaan ini gitu. Tapi ketika aku mencintai pekerjaan ini dengan baik, aku melakukan ini dengan baik. Dan kadang ada satu momen dimana ngerasa bahagia itu ketika misalkan kita punya konflik bareng-bareng nih. Ini aku punya masalah nih seperti apa ya gitu, terus kita bisa menemukan solusinya bareng-bareng. Dan ketika teman bilang, oh iya bener, thank you ya, itu kayaknya itu deh bener yang kita cari. Nah itu tuh udah cukup, yang itu sudah sesuatu yang membahagiakan, terlepas dari masalah apakah itu bermanfaat atau tidak gitu. Sebenarnya kalau dibilang bermanfaat kayaknya sih jauh ya dari kata bermanfaat buat orang lain, tapi setidaknya pengennya sih mudah-mudahan andai kata pun belum banyak memberi manfaat buat orang lain, tapi tidak menimbulkan masalah buat orang lain ataupun tidak merepotkan orang lain lah. Kalaupun misalkan bisa sedikit aja membantu mereka untuk mengurai sedikit permasalahan itu kayaknya sudah grateful banget deh. Jadi untuk manfaatnya mungkin teman-teman kerja itu kan menjadi tempat cerita, mendengarkan apa masalahnya dia, masalah teman-teman, terus setidaknya membantu menemukan solusi di masalah itu ya Mi. Menemukan titik solusi. Mungkin kan setiap orang nggak bisa nih untuk membereskan masalahnya sendiri di diri sendiri. Mungkin kebermanfaatnya ya setidaknya membuka lah jalan untuk solusi tersebut.
Karena kadang-kadang juga ini lebih ke permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan pekerjaan ya. Iya. Kadang-kadang kan ada saatnya ketika kita tuh bingung, aku punya masalah seperti ini tapi aku nggak ngerti nih, aku tuh harus nyari solusi ke siapa gitu. Kadang ketika ada teman yang datang ke kita, mbak ini kayak gini gimana ya gitu. Sementara sebenarnya aku nggak punya kewenangan untuk memutuskan apapun gitu. Aku nggak punya kewenangan untuk itu, tapi setidaknya ketika aku bilang, oh ini kayaknya kalau masalah ini bapak bisa konsul ke sini nih gitu. Setidaknya memberikan jalan itu menurutku udah ini deh, sudah apa ya, jauh lebih baik. Setidaknya dia berkurang rasa bingungnya. Oh iya, ternyata aku harus ke sana gitu, meskipun bukan aku secara langsung yang menyelesaikan masalahnya. Setidaknya kan memberi solusi lah, sedikit solusi gitu kan, sedikit pandangan bahwa oh kayaknya lebih baik ke sana deh gitu ya. Jadi itu juga ya bisa dibilang kebermanfaatan ya, mungkin kalau dari orang lain yang melihat bermanfaat gitu. Apa enggak ya, nggak tahu juga sih bermanfaat apa enggak. Ya bisa itu juga bisa jadi sih dikategorikan sebagai bermanfaat, bisa lah. Thanks Mi untuk waktunya, untuk dikorek-korek, terus kepo-kepoin nih dari awal berkarir sampai problem sedikit problem yang ada di dalam kerjaan, gimana cara menyikapi, gimana caranya menyelesaikan suatu konflik itu, terus gimana caranya kita untuk membantu teman lah, mungkin setidaknya itu bisa sedikit bermanfaat untuk teman kita, tapi ya meskipun kita nggak merasa juga nggak merasa bermanfaat gitu. Iya. Ya mungkin sedikit dengan pengalaman ini juga bisa dijadikan untuk pengalaman aku untuk kedepannya, nanti gimana caranya untuk apa ya, mengatasi teman lah, mungkin teman kerja kan yang nggak semua teman kerja itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Jadi kita lebih banyak untuk mendengar dan mengerti, seperti itu kan. Yang gitu sih intinya, cuman yang penting kita mau belajar, itu aja sih. Kadang-kadang kita tuh kalau udah lama di suatu jabatan atau di suatu di suatu pekerjaan gitu, kadang-kadang ada muncul yang namanya senioritas gitu kan. Kadang-kadang kalau udah senior terus merasa bahwa nggak perlu belajar lagi nih, junior nih yang harusnya belajar. Enggak, sebenarnya nggak seperti itu, karena setiap orang itu harus tetap belajar dan belajar terus, mulai dari belajar mendengarkan. Kan belajar mendengarkan sih menurutku belajar yang paling susah ya, karena kadang-kadang kita tuh untuk ngedengerin, apalagi ini yang ngomong nih junior nih gitu, kadang-kadang kan kita suka gitu, padahal apa yang disampaikan junior ini bisa jadi benar, bisa jadi justru junior inilah yang memberikan kita inovasi baru, sesuatu info baru yang mungkin kita pernah sempat terlewatkan itu atau gimana. Itu yang kadang-kadang memang agak susah, belajar untuk mendengarkan dan belajar untuk menyampaikan sesuatu itu dengan baik, sehingga kita meminimalisir adanya konflik. Kadang-kadang konflik itu kadang terjadi bukan cuma karena ada masalahnya, tetapi bagaimana kita menyampaikan itu. Ketika komunikasinya nggak baik, itu kan seringkali jadi konflik juga gitu. Dan mungkin kalau masalah komunikasi jadi penting juga menjaga mood ketika di tempat kerja. Jadi usahakan apapun yang ada di rumah tinggalkan, ketika memang sudah masuk ke ruang kerja bekerjalah dengan baik. Jangan emosi-emosi yang di rumah, tadi cucian belum kering, apa masak belum selesai, itu dibawa ke tempat kerja, akhirnya rusuh gitu. Iya. Ketika kita ngadepin pekerjaan masih kepikiran, aduh anak gua belum mandi, ini itu apa ya, itu nanti jadinya pekerjaan kita pun nggak efektif ya. Kalau cuma berdampak ke diri sendiri, takutnya ketika pekerjaan kita tidak efektif berdampak ke orang lain, jadi konflik lagi sama teman, kan nggak enak gitu. Jadi nggak itu kondusif nanti nggak ya. enjoy. Nah, kalau kita nggak enjoy, nggak produktif kan. Akhirnya kita nggak menikmati. Padahal enaknya kita bekerja itu adalah ketika kita benar-benar menikmati itu kan. Jadi kita bisa nyaman, enjoy, nggak merasa bahwa bekerja itu sesuatu kewajiban, tapi ya memang inilah sesuatu yang aku cintai, yang aku mau lakukan sesuai passionnya gitu ya Mi. Kerjalah karena memang suka dengan pekerjaan itu, karena memang sesuai passionnya juga gitu. Jadi nggak ada rasa terpaksa gitu. Biasanya kan ada yang
kerjaan numpuk Nah. apalagi di rumah, aduh jadi kacau ya. Padahal kalau misalkan mau dibilang konflik ya, setiap hari setiap orang potensial untuk ada konflik kan. Jadi gimana pintar-pintarnya kita aja sih. Nggak ada pekerjaan itu yang benar-benar enak seluruhnya, itu nggak ada. Tapi dibikin enak itu harus. Jadi yang penting kita gimana caranya belajar untuk mengatasi konflik itu, untuk strategi ya menyelesaikan konflik tersebut ya Mi. Dan setidaknya ya di kerjaan pasti kita lah sesama manusia setidaknya masih ada rasa kebermanfaatan lah, mungkin bisa untuk bermanfaat untuk orang lain atau untuk diri sendiri kayak gitu kan. Iya. Oke, sekian dulu video wawancara atau kepo-kepo tentang pengalamannya ini si mbaknya ini. Mungkin ada sedikit sedikit perjalanan mungkin yang bisa teman-teman jadiin pembelajaran atau ya setidaknya bisa bermanfaat lah untuk teman-teman supaya bisa belajar dari pengalamannya beliau. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.